对真元细节的绝对掌控。 Halo Sobat Dengnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zhu Tianji part yang ke-10. Para sobat yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, kini kita diperlihatkan deretan ke-16 besar peserta Sekte Wenjian yang telah lolos ujian tahap pertama tengah berkunjung menuju Benteng Pedang. Sesampainya di sana, Tetua Deng Yu pun bergegas membuka segel Benteng Pedang. Di sisi lain, Lin Fei sendiri merasa tidak asing dengan Benteng Pedang yang kini sedang ia kunjungi. Di sana, Tetua Deng Yu menjelaskan peraturan ketika mereka telah memasuki Benteng Pedang. Selain itu, Tetua Deng Yu juga tak lupa menyampaikan kepada mereka supaya melindungi mata masing-masing menggunakan esensi sejati agar tidak terluka selama mempelajari jejak pedang di dalam sana. Setelah itu, para peserta pun satu persatu bergegas memasuki Benteng Pedang, tak terkecuali Lin Fei. Ketika melihat artefak Benteng Pedang, Lin Fei pun seketika mengingat Lin Banhu di masa lalu yang telah berhasil mengalahkan binatang Juyin hingga mengalami kerusakan tubuh Dharma dan kultivasi. Meskipun begitu, ternyata tubuh Dharma dan kultivasi Lin Banhu masih bisa dibangun kembali. Setelah itu, Lin Banhu pun meminta bantuan Lin Fei untuk mencarikan sebuah nama segel binatang Juyin. Namun, Lin Fei saat itu justru malah menyuruh Lin Banhu agar beristirahat dan mengabaikan permintaan bantuan Lin Banhu. Setelah mengingatnya, Lin Fei pun datang menghampiri artefak Benteng Pedang yang dahulu telah disegel oleh Lin Banhu. Ketika Lin Fei menyentuh artefak tersebut, sontak Tang Tiandu pun datang mencengkram tangan Lin Fei dengan maksud mencegah Lin Fei menyentuh artefak tersebut. Saat itu, Song Yang sempat ingin membantu melepaskan cengkraman Tang Tiandu. Oleh karenanya, Lin Fei pun mengatakan sejauh yang ia tahu, kalau menyentuh Benteng Pedang sama sekali tidak melanggar aturan. Alhasil, Lin Fei pun memperingatkan Tang Tiandu agar melepaskan tangannya. Jika tidak, maka Tang Tiandu lah yang akan diusir keluar dari Benteng Pedang. Setelah Tang Tiandu pergi, Lin Fei dan Song Yang pun akhirnya bergegas berkultivasi. Selama berkultivasi, tiba-tiba saja ada salah satu peserta yang berteriak merasakan sakit di bagian mata. Oleh karenanya, Tetua Deng Yu pun memerintahkan peserta tersebut supaya bermeditasi sejenak untuk menghilangkan rasa sakit. Alhasil, peserta tersebut pun akhirnya dapat kembali berkultivasi dengan tenang. Di sana, Song Yang sendiri yang baru saja sempat melindungi matanya dengan energi sejati, tiba-tiba saja ia pun merasakan jejak niat pedang yang menurut dirinya sangat menakutkan. Tadinya, Song Yang sempat merasa insecure dengan kemampuan dirinya ketika melihat Tang Tiandu yang saat itu dapat dengan tenang selama berkultivasi. Namun setelah melihat Lin Fei dan mengingat pesan-pesan yang telah ia berikan, Song Yang pun akhirnya tersadar dan melanjutkan berkultivasi. Di sisi lain, Lin Fei sendiri merasa ada sesuatu di dalam Benteng Pedang yang jauh lebih berguna dibandingkan jejak niat pedang. Di hari berikutnya, para peserta di sana tengah merasakan sedikit perubahan setelah seharian berkultivasi. Sedangkan Lin Fei sendiri justru malah dengan santainya menyiapkan sebuah makanan untuk dimakan bersama dengan Song Yang dan Song Tianxing.
Melihat hal tersebut, Tang Tiandu pun sempat merasa tidak terima dengan kelakuan Lin Fei. Alhasil, Lin Fei pun membantah Tang Tiandu dengan alasan kalau para tetua sama sekali tidak melarang siapapun membawa makanan. Di sisi lain, tetua Tian Quan sempat mengusulkan Lin Fei agar segera diusir dari benteng pedang. Oleh karenanya, tetua Luo Shenxiao pun meminta sebuah bukti tertulis aturan yang melarang seorang murid makan di depan benteng pedang. Sedangkan tetua Zhao sendiri sempat setuju apabila Lin Fei diusir dari benteng pedang. Namun pada akhirnya tetua Zhao menjadi berubah pikiran setelah mengetahui kalau muridnya bernama Wang Lin ternyata juga ikut makan bersama dengan Lin Fei. Ternyata ketua sekte masih memaklumi tindakan Lin Fei dan murid lain yang juga ikut makan untuk mengisi energi. Di sana, tetua Luo pun merasa sangat senang dengan keputusan yang diambil ketua sekte. Akan tetapi, tetua Wu Yu sendiri berpikir untuk tetap memberikan pelajaran terhadap Lin Fei, dikarenakan tindakan yang selama ini ia lakukan hanya menyia-nyiakan waktu di benteng pedang. Sedangkan, tetua Luo sendiri justru mengatakan kalau dirinya sangat berharap untuk bisa membaca apa yang sedang dipikirkan Lin Fei. Sampai pada hari ke-7, kini para murid di sana akhirnya telah selesai berkultivasi. Di sana, para murid pun satu persatu mulai berjalan keluar meninggalkan benteng pedang, kecuali Lin Fei. Sontak, Sang Tianxing pun seketika berhenti setelah mendengarkan gosipan murid lain tentang Lin Fei. Alhasil, ia pun memutuskan pergi menemui Lin Fei yang telah tertinggal. Sementara itu, Lin Fei sendiri sedang berusaha ingin mengaktifkan benteng pedang. Ternyata, Sang Tianxing saat itu juga datang menghampiri Lin Fei. Setelah itu, benteng pedang yang ada di sana pun berhasil terbuka dan mengeluarkan kabut hitam. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan keberadaan Sang Tianxing yang saat itu sedang mengingat beberapa teknik yang telah ia hafalkan. Sontak, Sang Tianxing pun terkaget setelah berjalan berhadapan dengan tetua Deng Yu. Di sana, tetua Deng Yu menyadari kalau Sang Tianxing saat ini sedang merasa kebingungan. Oleh karenanya, Sang Tianxing pun langsung bertanya kepada tetua Deng Yu mengenai tentang kabut hitam yang keluar dari dalam benteng pedang. Sontak, tetua Deng Yu pun langsung menutup mulut Sang Tianxing supaya berbicara dengan nada pelan dan melihat situasi. Setelah itu, tetua Deng Yu pun meminta Sang Tianxing agar menceritakan apa saja yang telah dirinya lihat. Ternyata, Sang Tianxing saat itu juga ikut masuk ke dalam sebuah ruang raksasa yang amat sangat gelap bersama dengan Lin Fei. Di sana, Lin Fei menyuruh Sang Tianxing supaya tidak banyak bertanya agar lebih fokus melihat sesuatu yang muncul. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya diperlihatkan sebuah formasi 9 rune pedang Juyin. Alhasil, Lin Fei dan Sang Tianxing pun bergegas berlatih dengan menghafalkan setiap rune pedang Juyin. Akan tetapi, Sang Tianxing sendiri hanya bisa menghafalkan sejumlah 3 dari 9 rune pedang Juyin. Mendengar cerita dari Sang Tianxing, tetua Deng Yu pun seketika mengingat sebuah pepatah yang ditinggalkan oleh ketua sekte Wenjian pertama. Dalam artian, seseorang yang bisa mengaktifkan kabut hitam, maka ia pun pasti akan membuat perubahan besar kepada sekte Wenjian. Meskipun begitu, tetua Deng Yu sama sekali tidak berniat ingin menyelidiki Lin Fei selama Lin Fei tidak bertindak merugikan sekte Wenjian. Karena peristiwa tadi bersifat rahasia, tetua Deng Yu pun meminta Sang Tianxing agar menyembunyikan masalah ini dari siapapun. Setelah selesai, Lin Fei pun langsung bergegas pergi ketika baru teringat kalau hari ini merupakan hari kompetisi warisan sejati. Sesampainya di sana, Lin Fei pun langsung diperlihatkan sebuah pertarungan sengit antara Xi He dan Wang Chuang. Di sana, Du Zong sempat mengira kalau Xi He pasti akan kalah hanya dalam 10 gerakan saja.
Sedangkan Lin Fei sendiri merasa kalau Shihye terlihat sangat tenang dan terkendali meskipun berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Oleh karenanya, Lin Fei pun menduga kalau Shihye tengah sedang menyembunyikan sesuatu di balik pertarungan. Alhasil, Lin Fei pun langsung mengatakan kalau Wang Chuanglah yang akan kalah dari Shihye. Akan tetapi, kedua murid di sana justru malah berpikir kalau Lin Fei sama sekali tidak handal dalam menilai pertarungan. Mendengar kengayalan mereka, Lin Fei pun memiliki ide untuk mengajak mereka taruhan. Tadinya, Du Zong sempat merasa tidak tertarik dengan taruhan Lin Fei. Oleh karenanya, Lin Fei pun menunjukkan sebuah liontin Yuanyang yang nanti akan ia gunakan sebagai bahan bertaruh. Setelah dijelaskan berbagai manfaat yang akan dirasakan, Du Zong pun akhirnya setuju dengan bersedia menyerahkan sebanyak 2.300 batu roh apabila kalah dalam pertarungan. Selama bertarung, Shihye pun sempat menyadari keberadaan Lin Fei. Di sana, Shihye pun langsung memanfaatkan jejak penghubung antara dirinya dan Wang Chuang untuk menyempurnakan serangan. Alhasil, kini akhirnya Wang Chuan pun telah berhasil dikalahkan setelah dibantai oleh Shihye. Oleh karenanya, Wang Chuan pun langsung mengakui kehebatan tersembunyi yang dimiliki Shihye. Setelah menyaksikan teknik pedang yang dimiliki Shihye, Lin Fei pun sempat teringat pada Lin Banhu yang ternyata juga sama seperti Shihye. Setelah itu, Lin Fei pun menagih taruhan yang telah diberikan Du Zong sebelumnya. Belum sempat akan memberikan bahan taruhannya, tiba-tiba saja Lin Fei dan Du Zong pun langsung terpanggil untuk melakukan pertarungan di arena. Bagaimanakah keseruan pertarungan sengit para murid Sekte Wenjian dalam kompetisi warisan sejati? Kalau kalian ingin tahu kelanjutan alur cerita Zhu Tianji part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.